Halo teman-teman, kita lanjut lagi, ada kisah tentang kematian gara-gara santet. Jadi ini percaya nggak percaya ya, nyatanya ada, aku sendiri ini yang menjadi saksi kalau santet ini ada. Ayah saya itu tiba-tiba sakit, padahal sebelumnya beliau sehat-sehat aja. Beberapa hari ayah ini mengeluh sering sesak nafas, sampai sering berkata, aku udah nggak kuat, sambil memegangi dadanya. Padahal ayah tak ada sejarah sakit asma, nggak ada. Ayah ini nggak punya penyakit riwayat asma. Akhirnya ayah dibawa ke rumah sakit untuk sekedar periksa kesehatan. Saat pergi ke rumah sakit sekitar jam 2 siang, ayah agak sehat lagi. Ia berjalan sendiri masuk mobil. Sampainya di rumah sakit, daerah rumah sakit kami, ayah juga masih jalan sendiri layaknya orang-orang masuk angin biasa yang hendak diperiksa dokter. Namun tiba-tiba dokter langsung meminta ayah dimasukkan ke ICU. Kakak yang mengantar ayah periksa bingung. Loh, ada apa ini? Ayah langsung dipasangi berbagai macam alat bantu pernafasan. Ayah masih tak mengerti, tapi kakak menyuruh ayah nurut aja ya. Ini dokter ngasih solusi. Dokter lalu memarahi kakak. Kenapa ayah baru dibawa ke rumah sakit sekarang? Udara di paru-parunya tinggal 20%. Belum sampai kekagetan kakak selesai, usai maghrib tiba-tiba ayah sudah tidak bisa bicara lagi. Ayah koma. Ini mendadak sekali. Aku yang paginya berangkat kerja dan berpamitan dengan ayah agak heran karena saat pulang ke rumah itu sudah sepi. Ibu bilang ayah sedang di rumah sakit. Aku kaget karena ayah ini paling anti dengan rumah sakit. Kok tiba-tiba di rumah sakit, ngamar pula, di ICU pula. Padahal tadi paginya ayah nggak tampak parah sakitnya. Biasa aja, seperti masuk angin lah. Greges. Singkat cerita, ibu dan adik gantian jaga di rumah sakit semalaman. Aku yang jaga rumah tidak bisa tidur malam itu. Kakak tidak pernah memberitahuku bahwa ayah sudah koma. Jadi paginya aku izin dari kerjaan akan bertukar jaga dengan adik dan ibu. Aku dijemput kakak dan pergi ke rumah sakit. Saat berpapasan dengan adik di lorong rumah sakit, dia mukanya tampak lemas dan sedih sekali. Dan tiba-tiba mengatakan, ikhlaskan saja ayah ya, kak. Aku langsung gemeter. Dan saat itu sedang tidak ada yang boleh masuk ICU. Aku hanya bisa melihat ayah dari kaca jendela kecil, ngintip. Beliau bernafas naik turun dengan ritme yang sangat aneh. Bahkan di dadanya dipasangi banyak alat untuk membantu pernafasan. Sekitar jam 2 siang, akhirnya aku boleh masuk. Aku memijat tangannya yang panas dan minta maaf atas banyak kesalahanku sebagai anak. Aku juga minta jika ayah tidak kuat lagi maka nggak apa-apa, jangan dipaksakan ayah. Aku akan ikhlas. Sebelumnya ayah sering mengatakan jika ayah meninggal bagaimana denganku, khawatir ayahnya. Akhirnya aku ikhlas. Nggak apa-apa ayah, aku ikhlas, nggak apa-apa. Maka benar saja, tak berapa lama setelah aku membisiki hal-hal itu, ayah bereaksi. Monitor menunjukkan detak jantung ayah makin lemah, suhu tubuh terus menurun. Dokter segera datang dan memancing dengan alat pacu detak jantung. Tapi ayah benar-benar pergi di depan mataku. Ayah meninggal di saat itu juga. Flashback, kita kembali ke masa lalu. Sebelumnya aku sudah lama dapat kiriman dari seorang pria. Sebut saja mantannya. Penyakitnya bukan sesuatu yang terlihat seperti orang sakit, tapi badanku selalu sakit dan aku kesulitan tidur malam. Sejak dikasih pemberian sama si mantan ini, aku sering sakit. Selalu melihat hal-hal yang menyeramkan. Aku sudah berobat berkali-kali, dari yang medis sampai ke orang pintar, tapi setiap habis sembuh, si mantan yang dulunya sering masuk mimpiku itu ngirim lagi. Begitu berkali-kali. Tiap aku sembuh, mantanku ngasih lagi barang. Tiap aku sembuh, mantanku ngasih lagi sesuatu. Akhirnya sakitku ya berkelanjutan. Di awal tahun 2018 ada tetangga yang koma, tapi berhasil disembuhkan oleh seseorang. Padahal di rumah sakit udah menyerah. Disembuhkan oleh seseorang.
Ibu dan ayah berembuk, kemudian menanyakan pada tetangga siapa yang menyembuhkan. Mereka juga ingin aku ditangani sama orang itu. Nah, jadilah kami semua ini mendatangi ke rumah itu. Dia seorang laki-laki, masih muda. Awalnya rasanya baik-baik aja. Ayah dan ibu mengatakan agar aku dicek secara berkala karena si mantan biasanya mengirim sihir lagi setiap kali aku diobati. Ia bersedia. Dan akhirnya berteman dengan adikku karena mereka hampir seumuran dan sama-sama cowok. Nah, si orang pintar ini juga masih muda, lebih muda daripada aku. Makanya dia berteman akrab dengan adikku yang laki-laki. Aku agak kesulitan menceritakan detailnya, tapi ia kemudian sering mengajak adikku keluar dan melakukan semacam ritual sampai malam. Karena adikku punya usaha, jadi ayah sering menegur adik agar jangan sering pergi. Kasihan ibu yang jadi repot mengurusi usahanya itu. Ayah jadi agak kurang suka kalau adikku diajak pergi seseorang karena sampai subuh baru pulang. Kemudian aku merasakan tubuhku jadi lebih sakit daripada sebelum diobati. Kepalaku terasa berat, tubuhku lemas dan rasanya ingin tidur terus. Padahal aku harus kerja setiap hari. Aku mengatakan keluhanku pada orang itu dan dia bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hingga ayah tiba-tiba sakit dan meninggal, sedang aku semakin pusing, tapi tak kurasakan. Di tahun 2022 ini, aku bertemu teman lama yang dia memang bisa melihat hal gaib. Nah, dia bilang, aku terlihat sangat sakit, lebih banyak makhluk halus yang mengikutiku. Aku bilang, aku sudah diobati dan mantanku sudah tidak mengirim lagi. Tapi dia bersikeras bahwa aku belum sembuh. Mantanku juga masih mengirim. Aku cerita pada ibu dan adik, tapi tidak didengarkan. Jadi aku menghubungi kakakku yang sudah tinggal dengan suaminya dan memintaku dibawa cari obat ke tempat lain. Ibu sudah curhat pada seseorang itu, pada orang itu, tapi dia hanya bilang sepertinya dia harus memberi aku air lagi. Aku nekat dibawa kakakku ke seorang kiai yang sudah sering menyembuhkan orang yang terkena sihir dan guna-guna. Benar saja kata temanku. Apa katanya kiai? Kiai bilang aku terkena sihir yang sudah sangat lama. Setelah dibawa ke kiai dan diruqyah syar'i, aku merasakan badanku sangat ringan, benar-benar sehat yang tak pernah kurasakan. Aku jadi bertanya-tanya dengan seseorang yang jadi teman adikku itu, yang katanya orang pintar yang menyembuhkan putri tetangga. Kenapa dia bisa bilang aku tidak kenapa-kenapa dan sudah sembuh padahal masih sama aja, bahkan lebih parah. Akhirnya belakang ini terkuak bahwa orang yang sudah dipercaya untuk menjagaku itu rupanya malah menambah masalah di keluarga kami. Ia sengaja dekat dengan adikku untuk memanfaatkannya. Sering meminta uang dan meminjam tapi tidak dikembalikan. Rumah kami dipasangi hal-hal gaib. Bahkan tempat usaha adikku ini juga dipasangi sesuatu. Walaupun dia memanfaatkan, ada yang bilang ia juga iri pada adikku yang tergolong sukses. Aku juga dikirimi sesuatu agar tidak disukai pria. Beberapa orang mengatakan wajahku kadang tampak tua dan buruk seperti nenek-nenek. Alasannya karena dia menyukaiku. Aku tahu, curiga sejak dulu memang. Tapi aku abaikan karena dia seumuran adikku. Tapi dari gelagatnya kayaknya dia suka padaku. Tapi aku abaikan. Ternyata dia juga ngasih-ngasih ke aku biar aku dibenci sama orang lain. Dan yang paling mengejutkan ya, sekaligus menyakitkan, ternyata ayah kami disantet oleh dia. Ternyata dia juga yang nyantet. Loh, ada apa dengan laki-laki ini? Dia tersinggung karena ayah sering melarang adik bergaul dengannya. Padahal kami percaya padanya dan sudah menganggap keluarga. Tapi siapa sangka bahwa hampir 4 tahun ini kami telah tertipu. Ini tetangganya juga perlu diselidiki ini. Kok merekomendasikan dukun palsu? Ini bahaya ini. Dia memang punya kemampuan memang. Tapi ternyata selama ini dia gunakan untuk memanfaatkan orang. Agak aneh juga. Kenapa kami kok percaya sama orang ini? Itulah kisah terkait santet ini. Percaya nggak percaya, tapi silakan teman-teman. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, maka berhati-hati. Bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah kena santet. Dan selama barang itu tidak ditemukan, Nabi nggak sembuh. Untung Nabi dapat
wahyu dari malaikat Jibril bahwa ada yang nyantet, dan ternyata ubul-ubulnya itu ditaruh di suatu tempat, entah itu di sumur atau apa. Lalu ketika ditemukan, dibuang, dibakar, sembuh Nabi. Nah, kita ini yang bahaya ini. Makanya kalau mau mengobati santet, tanya ke kiai, tanya ke orang alim yang dikasih ilham oleh Allah. Karena kalau dukun, kalau orang yang nggak sholat tapi kok bisa nerawang, itu dari jin, dari setan. Dari satu kebenaran yang diinfokan jin, dari satu kebenaran, jin itu sudah memberikan ribuan pemanis. Akhirnya kebenarannya sangat samar. Makanya kalau mau konsultasi ke kiai yang sholat, yang syariat, ayo kita sharing di komen yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.